kita pada pagi hari ini pada subuh, di waktu-waktu yang penuh berkah ini, sambil menunggu datangnya waktu syuruk. Dan alhamdulillah kita masih diberi hidayah, ya, diberi taufik dan hidayah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Karena nikmat iman dan Islam ini nggak dinikmati semua orang, dan ini hal-hal yang sekarang ini semakin saya hayati gitu ya, berhubungan dengan apa yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini. Tadi yang dibacakan oleh imam sholat kita terasa sekali menusuknya gitu ya. Wa anfusikum ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang isinya adalah malaikat yang keras, yang kasar, yang nggak akan pernah menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tajam sekali ya. Ini ayat yang sangat menghunjam sekali ya, bahwa kita ini harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka yang sangat menakutkan. Kadang-kadang ada orang yang salah paham barangkali dengan kata-kata ulama terdahulu, sehingga mereka mengatakan bahwa kita kalau beriman tuh nggak usah takut neraka katanya ya. Padahal takut sama neraka itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terjadi di neraka itu adalah murka Allah, bukan murka yang lain ya. Walaupun pelaksanaannya nanti yang menyiksa adalah para malaikat, tapi nggak perlu kita pisah-pisahkan antara neraka sama Allah gitu ya. Yang menyuruh kita takut sama neraka itu Allah juga. Kalau ada hamba yang tidak takut sama neraka, berarti dia sombong barangkali, atau dia nggak ngerti neraka. Yang pagi hari ini yang saya bicarakan adalah soal kehebohan yang sekarang terjadi, yang barangkali bagi sebagian orang ini mengagetkan gitu ya, karena tiba-tiba ada Permendikbud yang keluar dan tiba-tiba langsung ditolak oleh semua ormas Islam ya. Nah, ini barangkali sebagian orang banyak terkejut gitu ya. Ada yang mengatakan terkejut gitu ya, kenapa ormas Islam paling banyak menolak ya. Yang pertama-tama menolak adalah Majelis Ormas Islam ya. Tidak ada majelis ormas Islam yang isinya memang ormas-ormas yang misalnya seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, PUI gitu ya. Ini mungkin belum begitu dikenal ya, tapi semua ormas Islam yang kecil-kecil gitu ya, mereka tergabung dalam Majelis Ormas Islam. Itu yang pertama kali menyatakan penolakan. Kemudian setelah itu Muhammadiyah ya, dan kemudian berbagai komunitas lain, berbagai ormas lain menyatakan penolakan juga. Terakhir kemarin Majelis Ulama Indonesia MUI juga menyatakan penolakannya juga. Ada apa sih dengan Permendikbud ini sehingga dia ditolak keras sekali ya? Barangkali lebih bagus kalau saya ceritakan dari kronologi sejarahnya gitu ya. Kebetulan saya lagi kuliah S3 ilmu sejarah dan saya lihat namanya penjelasan sejarah itu enak gitu, karena kadang-kadang orang lupa sama konteks. Kalau kita jelaskan sejarahnya, orang mengerti konteksnya ya. Nah, jadi Permendikbud ini membahas masalah penghapusan kekerasan seksual ya, bahwa kekerasan seksual di kampus harus dilawan. Dalam hal ini kampus ya, belum masuk ke sekolah ya. Jadi kekerasan seksual di kampus-kampus dianggap sudah sangat tinggi sekali ya. Ada berbagai kekerasan seksual di kampus ya, dan oleh karena itu mereka membangun sebuah peraturan ya untuk mencegah kekerasan seksual ya. Nah, salahnya di mana? Ya, salahnya di mana? Bukannya kita setuju juga untuk menghapus kekerasan seksual ya. Nah, itu makanya kita harus lihat dari sejarahnya. Kebetulan tahun 2016-2018 selama 2 tahun ya, saya terlibat dalam permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada sebuah lembaga namanya Mahkamah Konstitusi yang tugasnya itu adalah mereview ulang semua produk hukum di Indonesia ya, undang-undangnya terutama gitu ya. Nah, yang kita minta ubah adalah KUHP. KUHP ini masalah yang kompleks sekali, karena KUHP kita ya, pertama masalahnya adalah KUHP kita tuh copy paste dari KUHP Belanda ya. Dulu waktu kita baru mendirikan negara, wajar kita copy paste dari yang sudah ada yang lama ya.
Tapi setelah kita merdeka 70-an tahun sampai sekarang belum berubah KUHP-nya. Ya. Barangkali di antara kita akan kaget kalau kita tahu dalam KUHP kita nggak ada pelarangan soal perzinahan. Tidak ada larangan. Yang ada adalah larangan soal perselingkuhan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Perselingkuhan itu kalau udah punya pasangan sah. Ya. Ini pasal 284 melarang perselingkuhan. Orang kalau sudah punya pasangan nggak boleh berhubungan dengan yang lain. Tapi kalau belum punya pasangan atau sudah janda duda, tidak ada larangan. Makanya kalau ada orang, ada remaja kegerebek di hotel gitu ya, ditangkap polisi, ntar sorenya udah pulang, karena nggak ada pasalnya, ya. Tidak ada pasal sama sekali. Ya. Nah jadi itu masalahnya gitu. Dan kita minta dari keseluruhan KUHP yang ratusan pasal itu, kita minta diubahnya 3 saja. Concern kita hanya masalah kesusilaan. Yang lain urusan lain lah, ya. Jadi KUHP ini kenapa susah diubah? Karena selama ini mau diubah lewat DPR. DPR itu cuma punya waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun mereka rapat, biasanya nggak selesai KUHP. Kalau nggak selesai, masuk ke pengurusan baru, maka mulai dari nol lagi. Ya, dimulai dari nol lagi. Itu sebabnya nggak beres-beres dari sekarang. Usaha mengubah KUHP itu udah dari tahun 70-an, tapi nggak pernah selesai. Makanya kita minta ke MK. Kita nggak lewat jalur DPR, kita minta jalur MK saja. Kita minta 3 pasal diubah, pasal 284, 285, 292. 284 soal perselingkuhan, kita minta diperluas jadi perzinahan. Ya, karena menurut kita bangsa Indonesia ini bangsa yang religius, semua agama sepakat. Ya, tidak ada agama yang membolehkan perzinahan. Ya, deal, ya itu mau deal, maksudnya deal di antara kita, ya. Kita minta 284 diubah. 285 adalah soal pemerkosaan. Tapi pemerkosaan itu definisinya adalah laki-laki memaksa perempuan untuk berhubungan. Ya, sementara dengan adanya dengan merebaknya homoseksualitas zaman sekarang ini di seluruh dunia, definisi itu sudah diubah. Ya, diubah menjadi apa? Menjadi dari manusia ke manusia, bukan hanya dari laki-laki kepada perempuan, ya, tapi sering juga terjadi dari laki-laki kepada laki-laki juga. Ya. Dan ini sempat terjadi di Indonesia. Di Indonesia terjadi, mungkin saya perlu jelasin pasal 292 dulu ya. Yang 292 satu lagi adalah tentang hubungan homoseksual antara orang dewasa dengan yang di bawah umur. Ternyata yang dilarang selama ini hanya itu aja. Antara yang dewasa sama yang di bawah umur. Kalau sama-sama dewasa nggak ada pasalnya. Atau sama-sama anak-anak nggak ada pasalnya. Ya. Nah kemarin sempat terjadi, saya nggak mau nyebutin nama artisnya ya, karena udah beres masalahnya gitu ya, menurut hukum gitu ya. Tapi ada satu kasus gitu ya, di mana ada seorang artis ya dituduh melecehkan sesama laki-laki. Masalahnya kasus yang satu ini nggak bisa diproses. Kenapa? Karena korbannya laki-laki dewasa. Dia mau lari ke pasal 292 nggak bisa, karena 292 itu antara dewasa sama di bawah umur. Dia mau lari ke pasal 285 nggak bisa juga, karena pemerkosaan itu laki-laki kepada perempuan. Gitu, ya. Jadi KUHP kita ini bermasalah sekali. Ya. Nah kita cuma minta ubah 3 ini aja dulu. Ya 3 ini aja dulu, yang lain nanti diurus sama orang lain lah gitu ya. Kesusilaan, buat pasal kesusilaan ini yang kita ingin ubah. 284, 285, 292. Ternyata dijegal habis-habisan. Siapa yang menjegal kami? Saya sebut aja namanya langsung, Komnas Perempuan dan Koalisi Perempuan. Ya, dijegal habis-habisan sampai 23 kali sidang. Itu canggih karena pilpres saja 2 kali sidang selesai di MK. Pilkada itu sengketa 2 kali sidang selesai. Kami 23 kali sidang selama 2 tahun. Dan kita di framing sebagai teroris, sebagai radikal di Jakarta Post. Mungkin bapak-bapak nggak baca Jakarta Post ya. Kalau Jakarta Post kita udah di framing radikal. Dan kita disebut lebih berbahaya dari FPI katanya, ya. Kenapa? Karena yang satu ini radikal tapi lewat jalur hukum, gitu ya. Jadi kita lewat jalur hukum kita radikal, nggak lewat jalur hukum radikal juga, gitu ya. Ya repot lah, gitu ya. Ini mereka maunya pokoknya kita radikal, ya. Kita udah jalur baik-baik, tetap aja radikal juga. Ya. Kita mau lewat jalur baik, itu kan jalur legal sekali kan, sangat legal. Siapapun boleh mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu hak kita sebagai warga negara, ya. Nah kita pakai jalur legal pun radikal juga namanya, bahkan disebut radikal lebih berbahaya, ya, karena lewat jalur legal, ya inilah, ya.
2 tahun kita berjuang dan akhirnya kita dijegal, ya, habis-habisan kita di framing, ya. Bagaimana bantahan dari mereka, dari kubu lawan? Kubu lawan mengatakan, terutama pasal 284 yang mereka serang, ya, kita nggak boleh sama sekali mempidanakan zina. Ya, kenapa? Nah, masalahnya yang terjadi di ruang MK tuh nggak begitu banyak diliput sama berita. Ya, jadi orang nggak banyak yang tahu kejadian ini, gitu ya. Di MK itu kelompok-kelompok yang menjegal kami itu terus terang mengatakan bahwa namanya hubungan seksual itu, orientasi seksual juga adalah hubungan privat, adalah urusan privat bagi masing-masing individu, bukan urusan negara. Ya. Zina itu bukan urusan negara, zina itu urusan privat masing-masing, pornografi juga urusan masing-masing. Nah, ini orang-orang yang juga dulu menjegal RUU anti pornografi dan porno aksi. Dulu banget tuh awal reformasi itu ya, ada RUU anti pornografi porno aksi, dijegal juga sama mereka. Mereka paling nggak bisa terima, ya. Nah, jadi pasal 284 itu yang paling banyak dijegal. Banyak argumennya. Ada yang mereka mengatakan sekarang ini kita nggak boleh mempidanakan zina, justru karena remaja sudah banyak yang berzina. Jadi karena udah banyak yang melakukan, jangan dipidanakan. Nanti semuanya masuk penjara. Padahal kita pembahasannya KUHP itu nggak bahas masalah dia di penjara apa enggak. Hukum itu bukan hukuman. Ya. Masalah hukum itu bukan hanya hukuman. Hukuman itu nanti. Ya. Kita cuma minta norma saja. Norma bahwa ini salah. Masalah hukumannya apa tuh di lapangan lain-lain, ya. Apalagi buat remaja. Kalau remaja ada hukumnya sendiri biasanya. Tapi yang penting normanya dulu bahwa ini salah, ya. Dan mereka nggak mau terima itu, ya. Justru karena udah banyak melakukan maka jadi benar. Nah, itu gila ya. Itu logika yang udah nggak benar tuh, ya. Nah, kemudian ada lagi argumen apa? Nanti pekerja seks komersil akan kehilangan mata pencaharian. Ya, jadi yang dibela begitu, ya. Itulah kerjanya, ya. Komnas Perempuan dan Koalisi Perempuan. Saya berani ngomong begini karena ada transkripnya. Setiap kali sidang di MK itu ada transkripnya. Sekali sidang itu ada 100 halaman tuh transkrip, ya, panjang sekali gitu ya. Kalau ada yang mau capek-capek membaca, silakan aja, ya. Pokoknya ini ada semua, downloadable semua di situs MK, ya. Nah, cuman masalahnya siapa sih yang meliput ruang sidang di MK itu? Enggak. Kalau enggak, ya isunya bukan isu yang seksi, ya nggak diliput, ya. Kalau pilpres tuh seru gitu ya, tapi kalau ini nggak terlalu, padahal 2 tahun, ya, panjang sekali gitu, ya. Itu argumen-argumen mereka dan mereka nggak mau terima sekali. Pokoknya zina itu bukan pidana, ya. Kalau pasal pemerkosaan mereka nggak terlalu banyak komentar, ya, hampir nggak ada komentarnya. Pasal yang 292 homoseksual, waduh itu juga diserang, ya. Kita nggak boleh mempidanakan homoseksualitas. Habis-habisan kita disikat, kita dibilang intoleran, kita dibilang mau mempersekusi orang, padahal bukan kita yang persekusi. Kalau kita mau mempersekusi orang, ngapain ke MK? Ya, ke MK tuh karena kita pengen negara terlibat, ya, kita nggak mau main hakim sendiri, ya. Tapi ya begitulah cara orang memframing kita, ya, pokoknya nggak sesuai sama mereka berarti radikal, ya. Nah, kelompok-kelompok ini berhasil menggagalkan kami setelah 23 kali sidang. Hasil akhirnya, jadi kalau di MK tuh judicial review itu prosesnya itu ada 9 hakim. 9 hakim itu akan voting menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dari 9 itu pendapat mana yang diterima. Ternyata tipis sekali kalahnya kita hanya kalah 5 berbanding 4, ya. Jadi ada 4 hakim setuju sama kami, 5 tidak setuju, ya. 5 tidak setuju. Sebenarnya perlu diperjelas lagi, yang tidak setuju itu bukan mengatakan bahwa gagasan kami salah. Yang tidak setuju itu mengatakan bahwa proses yang benar mengubah KUHP harus lewat DPR. Tapi mereka setuju bahwa perzinahan itu salah. Mereka setuju homoseksualitas itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Tapi anyway kita kalah. Kalau kalah ya harus nunggu lagi DPR selesai apa enggak. Ya, kalau nggak selesai, mulai lagi dari nol lagi 2024, mulai lagi dari nol lagi, gitu aja terus. Ya. Ya. Kemarin 2018 selesai terakhir ya, kemudian masuk DPR baru 2019, ya, nol lagi dari nol lagi. Ya. Kira-kira bakal selesai apa enggak? Sawah. Ya. Yang jelas dalam catatannya para hakim setuju bahwa kami benar,
ya. Cuman jalannya nggak lewat MK, harus lewat DPR gitu ya. Jadi 9 hakim sebenarnya setuju dengan gagasan kami, cuma jalannya aja yang mereka nggak setuju. Yang 4 setuju ya, yang 4 tuh setuju sama kita ya. Nah, anyway kita kalah, kita dijegal, dan kemudian muncul RUU namanya RUU penghapusan kekerasan seksual. Yang ngeluarin siapa? Yang orang-orang yang menjegal kami dulu. Ya, dalam penghapusan kekerasan seksual itu definisi kekerasan seksual apa? Kita setuju ya penghapusan kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual harus dilawan. Tapi dalam bayangan kita kekerasan seksual itu apa? Kekerasan seksual itu adalah pemerkosaan, jelas. Hubungan seksual dan kekerasan, wah kita nggak setuju sama sekali. Ya. Kita setuju pemerkosa itu harus dihukum berat, seberat-beratnya, setuju banget ya. Tapi bukan itu yang mereka bicarakan ternyata. Yang mereka bicarakan sebagai kekerasan seksual adalah pemaksaan ya, sikap pemaksaan, merendahkan, menghinakan apa? Merendahkan, memaksa, menghina apa? Tubuh seseorang, hasrat seksual seseorang. Ini yang ngeri sekali. Memaksa tubuh, memaksa hasrat seksual, merendahkan hasrat seksual maksudnya gimana? Jadi kalau nanti ada ustadz kemudian ceramah tentang betapa jeleknya perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam, nah dia bisa dikatakan melakukan kekerasan seksual kepada kaum homoseks. Kenapa? Karena merendahkan hasrat seksual kaum LGBT ya, kaum homoseks. Jadi kita merendahkan hasrat seksual orang nggak boleh ya. Kalian ini gitu ya, masih muda udah mau berzina kayak binatang aja, penjara ya, karena kita menyatakan hasrat seksual seorang sebagai hal yang rendah gitu ya. Binatang aja nggak ada yang perilakunya kayak begini, udah masuk penjara kita, selesai ya. Jadi merendahkan hasrat seksual seseorang itu adalah kekerasan seksual ya. Kemudian kita memaksa tubuh seseorang, apa tuh maksa tubuh? Kalau ada orang tua nanti nyuruh anaknya pakai jilbab, itu kekerasan seksual ya. Memaksa anaknya menggunakan jilbab ya. Atau anak laki-laki kita tiba-tiba pengen jadi waria, pengen pakai lipstik, naudzubillah min dzalik gitu ya, kita larang, kita melakukan kekerasan seksual karena kita nggak mengakui seksualitas dia. Seksualitas itu bukan hubungan seksual doang, tapi juga masalah gendernya ya. Gender itu bukan masalah jenis kelamin. Gender itu adalah ekspresi seseorang, ekspresi seksual. Jadi dia tuh merasa laki-laki itu perempuan ya. Walaupun dia aslinya laki-laki, tapi kalau dia mau jadi perempuan, mau seperti perempuan, itu nggak boleh dihalang-halangi. Dan kalau kita halang-halangi, kita melakukan kekerasan seksual. Itu ngerinya. Definisi dia begitu ya. Definisinya begitu. Dan RUU ini ditolak sama DPR karena dianggap sangat bermasalah ya. Sangat bermasalah. Apa kekerasan seksual yang dimaksud? Di situ dijelaskan ada pelacuran paksa. Pelacuran paksa. Jelas ini salah gitu ya. Tapi pertanyaannya kalau nggak dipaksa nggak salah apa enggak? Ternyata menurut mereka kalau nggak dipaksa nggak salah. Ya. Pelacuran paksa. Ya. Kemudian muncul konsep sexual consent, bahwa berhubungan seks itu harus dengan persetujuan. Ya. Jadi udah nggak bicara legalitas lagi, udah nggak bicara agama lagi, nggak bicara akad nikah lagi. Pokoknya asal setuju sama setuju beres. Ya. Apakah nih konsepnya lancar-lancar aja, di barat aja jadi masalah. Di barat pun jadi masalah sexual consent ini. Ya, jadi perdebatan orang. Ya, yang mana tindakan manipulatif itu? Ya. Seperti apa sih tindakan manipulatif? Nah, ini yang masalah di barat nih, ini contoh masalah di barat nih. Di barat itu jadi masalah kalau Anda bikin perempuan mabuk lalu dibawa ke rumah buat ditidurin, nah itu namanya manipulasi. Pertanyaannya, kalau ketemu di bar, mesen minum masing-masing, lalu masing-masing mabok, tiba-tiba bangun dari tempat tidur yang sama, yang salah siapa? Siapa yang manipulatif? Gak ada yang manipulatif, karena dua-duanya mabok. Ya, tapi orang-orang feminis ngekeh, pokoknya laki-laki yang salah, gitu kan? Nah ini jadi masalah di barat juga, ya. Di Indonesia juga jadi masalah. Ya. Di Indonesia, bapak-bapak ibu perlu tahu bahwa di media sosial, terutama di Twitter saya lihatnya, anak-anak muda kita sekarang punya hobi baru. Apa, anak-anak mahasiswa biasanya ya, kalau SMA belum bisa ngapain yang ini biasanya ya, mereka punya mereka punya jasa, bukan jasa juga sih ya, mereka orang-orang yang nggak saling mengenal itu bisa janjian ketemu masuk hotel untuk apa? Untuk cuddling. Cuddling itu peluk-pelukan
mesra-mesraan, tapi nggak berhubungan seksual. Ya. Niatnya begitu, tapi ujung-ujungnya seringkali terjadi pemerkosaan. Ya, namanya laki-laki di tempat tidur bareng perempuan, peluk-pelukan, kira-kira dia mengharapkan lebih apa enggak? Ya. Akhirnya terjadi pemerkosaan. Pertanyaannya, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu pemerkosaan atau bukan? Ya. Karena begitu dicari buktinya susah. Begitu ditanya ke resepsionis, benar nggak terjadi pemerkosaan? Kata resepsionis, saya nggak lihat ada pemaksaan. Mereka datang ke sini, bayar deposit kamar, saya kasih kunci, ketawa-ketiwi aja berdua, naik ke atas, naik lift, masuk ke kamar, saya anterin, ketawa-ketawa aja. Kalau tiba-tiba begitu keluar kamar dia bilang dia diperkosa, jadi masalah. Ya. Jadi menurut saya konsep sexual consent ini malah bikin jadi banyak masalah. Ya. Nah, nanti perempuan akan sulit. Kaum feminis ini mengira bahwa dunia itu berjalan menurut maunya dia. Ya, jadi laki-laki itu kalau kita udah sepakat cuddling ya cuddling aja, ya, tapi ya biasanya nggak begitu. Ya. Nah kalau kita ngomong kayak gini berarti kita akan dikatakan berarti Anda menormalisasi pemerkosaan. Bukan kita yang perkosa orang lain. Kita cuma pengen ngasih tahu aja bahwa di luar sana laki-laki yang mau diajak cuddling itu laki-laki nggak benar. Ya. Dan laki-laki nggak benar itu jangan Anda harap dia akan berhenti pada cuddling saja, nggak bakal. Nah itu jadi masalah sekarang. Jadi ibaratnya kalau saya ngasih analogi ya, ini tuh kayak orang di kita kalau zaman sekarang ini banyak wisata selfie ya, jadi ada tempat wisata di mana orang cuma foto-foto aja di situ. Ya, sekarang bayangin buka wisata selfie tapi di pinggir jurang. Ya, silakan nih ada spot selfie yang paling bagus di pinggir jurang, nggak ada pagernya, nggak ada apa-apa. Ya, orang disuruh selfie di pinggir jurang, akhirnya jatuh, nyemplung. Ya. Nah kayak gitu sexual consent, boleh berhubungan seksual asal ada persetujuan. Akhirnya lebih banyak korbannya, malah makin banyak korbannya. Ya. Makin banyak karena justru dengan konsep seperti itu, gitu ya. Ya laki-laki hidung belang di luar sana tahu, oh yang penting rayuannya dulu yang paling hebat. Ya. Kalau udah dirayu dengan hebat selesai lah. Ya. Dan laki-laki manipulasi perempuan tuh udah dari zaman purba juga udah kayak begitu. Ya, jadi bukan makin beres masalahnya, makin kacau. Di negara barat dari dulu konsepnya begitu, tapi makin berkurang nggak? Enggak. Ya. Kerusakan tuh nggak makin berkurang, pelecehan nggak makin berkurang di negara-negara barat dengan konsep seperti itu. Ya. Itu RUU PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual, ditolak. Ya. Kita minta DPR tentu saja nggak langsung menolak ya. DPR cuma mengatakan coba ini diimprove, diperbaiki yang ini, pasal ini. Kita ubah jangan kekerasan seksual tapi kejahatan seksual. Kenapa? Ada kejahatan yang bukan kekerasan. Ya, nah seperti saya bilang tadi, pelacuran paksa itu kekerasan seksual. Tapi bagaimana kalau pelacuran tidak pakai paksaan? Nah itu jahat juga walaupun tidak ada paksaan. Ya, kita minta ubah konsepnya jadi kejahatan seksual. Ya, supaya menutupi celah-celah yang tadi. Mereka nggak mau sama sekali. Ya, jadi padahal kalau mereka ambil konsep kejahatan seksual, maka kekerasan seksual yang mereka perjuangkan juga nggak ada masalah. Ya, tetap aja pemerkosaan itu akan dilarang juga. Ya, tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena itu yang mereka perjuangkan. Konsep sexual consent, free sex intinya. Ya, itu yang mereka perjuangkan. Ya. Di DPR mereka diminta ubah, diminta revisi begini begitu, nggak dikerjakan. Selesai, dihapuslah RUU-nya, artinya tidak diterima. Tiba-tiba nongol di Permendikbud, di situ curangnya. Ketika Permendikbud kemarin ditolak, banyak orang mengatakan kenapa sih main tolak aja, kenapa nggak kita diskusi dulu? Saya jawab kalau mau diskusi kemarin di DPR, tapi di DPR mereka nggak mau diskusi dan nggak mau terima masukan. Pokoknya harus begini, harus begitu. Tiba-tiba masuk ke kementerian. Kementerian ini kan bagian dari kabinet. Kabinet itu eksekutif. Kerjanya ngapain? Eksekusi. Ya. Tiba-tiba normanya nggak ada, eksekusinya udah jalan. Gitu lah, salah filosofisnya di situ. Ya. Kita belum sepakat bahwa hubungan seksual itu hanya boleh dengan persetujuan. Kita belum sepakat soal itu. Tiba-tiba udah ada eksekusinya di lapangan. Ya. Eksekutif bukan urusan yang ngurusin norma.
Itu urusannya legislatif. Kalau udah kita sepakatin nilainya, nanti eksekusinya di kabinet, kan begitu. Begitu sistem negara ini kan. Di mana-mana juga begitu. Gak bisa kementerian tiba-tiba bikin norma sendiri. Bikin norma hubungan seksual boleh dengan persetujuan. Kalau nggak ada persetujuan nggak boleh. Lah, ini negara katanya berketuhanan yang Maha Esa. Semua agama mengatakan hubungan seksual itu pintunya satu, legalitas dulu. Pintunya cuma satu, pernikahan. Semua agama. Nah, tapi itulah ya, pengalaman saya di MK itu menunjukkan ya salah satu pelajaran dari yang saya dapat dari MK itu adalah memang kita nggak bisa ngarepin yang lain. Ya, sebenarnya kita ketika berjuang itu kita udah ketemu sama pemuka agama Buddha, pemuka agama Katolik, Protestan, semuanya sepakat. Memang perzinahan itu masalah, homoseksualitas itu masalah, semua agama sepakat. Tapi ketika berjuang ya kita lagi. Ya, yang lain girohnya nggak sama gitu. Ya, memang umat Islam lah yang paling sensitif sama kemungkaran. Ya, makanya itu ciri-ciri kita. Untuk khaira umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau nggak ada amar ma'ruf, nggak ada nahi munkar, kita bukan umat terbaik, kita nggak ada bedanya sama yang lain. Ya. Dan ayat itu kan masih disambung. Kalau aja ahli kitab itu mau beriman, bagus buat mereka. Sayangnya sebagian antara mereka beriman, sebagian besarnya fasik. Ya. Dan itu juga akan terjadi pada kita kalau kita diam-diam aja, kita nggak nahi mungkar, ya kita seperti ahli kitab itu hasilnya. Ahli kitab itu kan dibimbing dengan kitab yang benar juga. Ya, Injil dan Taurat kan dari Allah juga, tapi mereka nggak melakukan itu. Ya, mereka nggak berbuat. Ya. Nah sekarang yang kita lihat juga demikian, yang berjuang tuh umat Islam sendirian. Padahal kalau ditanya ke mereka, kepada pendeta-pendeta ini, pasti mereka juga mengatakan hal yang sama. Perzinahan boleh nggak? Nggak boleh sama sekali. Ya. Kalau Katolik itu malah lebih kencang lagi, bukan hanya zina yang nggak boleh, cerai pun nggak boleh juga. Ya. Sebenarnya mereka ketat sekali, tapi ya nggak ada perlawanannya. Ya. Yang ada perlawanannya kita. Ya. Ya. Dengan masuknya dia ke Permendikbud itu adalah bukti bahwa tidak ada diskusi. Ya. Karena udah masuk ke eksekutor. Nah sekarang bapak-bapak bayangin, bapak-bapak ibu-ibu bayangin, nah, norma ini tiba-tiba masuk ke kampus-kampus dan sudah masuk ke beberapa kampus. Ya, dari awal pandemi tahun 2020, ya, mahasiswa yang kuliah di UI tahun 2020 udah dapat bukletnya, ya, mengajarkan bahwa kekerasan seksual itu begini, nggak boleh begini. Ya, ya kita setuju kekerasan seksual itu nggak boleh dikerjakan. Cuma kalau normanya kayak begitu ya bermasalah. Nanti orang berpikir, oh nggak boleh ya tanpa persetujuan. Berarti kalau persetujuan boleh. Nanti the next step, kalau di Permendikbud itu ada pasal 6 ayat 2 kalau nggak salah, ada tugasnya kampus-kampus, yaitu tugasnya kementerian, yaitu menyediakan modul untuk mencegah kekerasan seksual. Nah, ini pertanyaan lagi, apa modulnya isinya? Ya, karena sekarang di dunia ini lagi dipaksakan sebuah modul yang namanya CSE, Comprehensive Sexuality Education. Ya, jadi supaya orang, kan tadi definisi kekerasan seksual apa? Merendahkan hasrat seksual seorang. Ya, diantaranya kita nggak boleh merendahkan kaum homoseks. Ya, jadi apakah nanti di modul itu dijelaskan bahwa homoseksualitas itu suatu hal yang tidak salah, suatu hal yang alami? Nah kita punya masalah kalau kayak gitu kan. Ya. Jadi ini semua akan nyerempet nih. Ya, kalau dari awal konsepnya seperti itu, maka nanti modulnya akan begitu. Ya. Nanti kita akan terjadi seperti di negara-negara Barat. Di negara Barat sudah terjadi. Ya, di mana kaum waria itu diajak ke sekolah untuk menjelaskan kepada anak-anak sekolah, menjelaskan bahwa menjadi transgender itu normal, biasa-biasa saja, bisa kok jadi orang baik walaupun homoseks, ya. Dan orang beragama disuruh pasrah aja, ya. Dia nggak boleh mencegah anaknya berinteraksi dengan orang-orang itu, ya. Nanti di usia SMP akan ada pendidikan seks yang seperti itu di kelas, ya, diajarkan secara vulgar gitu ya. Ya, kalau saya lihat alhamdulillah yang datang nggak ada yang anak-anak gitu ya. Jadi, secara vulgar diceritakan bagaimana cara berhubungan, ya, harus pakai apa supaya aman, ya, dan hubungan. Karena tadi saya bilang homoseksual dinormalisasi, berarti termasuk cara berhubungan homoseks yang aman. Nanti diajarin juga. Ya. Ini nanti nyerempet nggak langsung.
Kan sekarang masuknya ke kampus dulu, ke perguruan tinggi dulu, ya. Belum sekolah. Tapi masa kita harus tunggu sampai sekolah dulu sih? Ya. Masa kita harus tunggu sampai kejadian? Ya. Jadi kalau normanya udah nggak beres, nanti pertanyaannya modulnya gimana? Ada lagi nanti kampus-kampus harus menyediakan tempat untuk konseling bagi korban kekerasan seksual. Nah, pertanyaan sekali lagi, kalau definisi kekerasan seksual kayak begitu, konselingnya ngapain? Ya, misalnya ada orang gay, lalu dia dibully sama teman-temannya, dia datanglah ke konseling. Konsep dari awal menyatakan bahwa nggak boleh membuli gay. Maka begitu datang dia ke ruang konselingnya, psikolog udah ada di sana dan psikolog tuh ngajarin apa? Kamu harus sabar ya. Jadi gay itu emang susah, banyak orang belum ngertiin kamu. Malah dibela, bukan disuruh tobat. Ya, bukan disuruh tobat. Ya. Ya, bullying itu salah. Ya, bullying juga nggak bagus gitu ya. Tapi bukan berarti perilakunya harus jadi dibenerin. Ya. Nah, itu terjadi. Ya, banyak psikolog yang ketika melihat kasus di mana ada gay dimusuhi, dijauhi sama teman-temannya, solusinya apa? Solusinya dia harus sabar. Ya, dia harus sabar, dia harus menerima dirinya sendiri, nggak usah takut gitu ya, hadapi saja mereka. Malah makin semangat. Ya, malah makin semangat. Nah, pada saat itu semua ajaran yang kita pelajari udah nggak dianggap. Nggak dianggap umat Islam ini mengatakan zina itu salah, nggak dianggap kita mengatakan homoseksual itu salah, nggak peduli. Ya, orang nggak akan peduli. Seolah-olah nggak baca surat Al-A'raf 80:81 ya. Nabi Lut alaihissalam wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyah, ya, bahwa perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam itu fahisyah, perbuatan keji. Masa bakum biha min alamin, keji yang belum pernah diperbuat manusia sebelumnya. Ya, belum pernah diperbuat sebelumnya. Ya, jadi ini kekejian yang sangat besar. Perzinahan itu udah keji. Ya, zina itu udah perbuatan keji. Tapi ini lebih keji lagi. Ya. Nah, tiba-tiba agama kita nggak dianggap. Ya, karena mereka punya konsep sendiri. Jadi berangkat dari konsep itu yang mereka perjuangkan. Karena begitu kita minta itu diubah, mereka nggak mau. Ya, padahal kita menawarkan bukan menghilangkan kekerasan seksualnya, bukan, tapi kita minta konsep kejahatan seksual, dan itu akan mencakup semuanya, mencakup kejahatan yang dengan kekerasan maupun yang tidak. Ya, mereka nggak mau, mereka kekeh dengan konsep itu. Jadi memang niatnya begitu. Ya. Kenapa saya bisa bilang bahwa ini kelompok-kelompok ini memang pro zina? Saya terang-terang mengatakan ini pro zina. Kenapa? Karena saya tahu kata-kata mereka di MK dulu. Dan ini orang yang sama gitu, kelompok yang sama. Di MK dulu ngomongnya nggak begitu. Ya, sekarang banyak alasannya gitu ya. Oh, dulu kita belum siap untuk mengubah norma itu karena belum ada perlindungan bagi bla bla bla. Nggak ada hubungannya, saya bilang itu. Di MK dulu nggak ngomong kayak begitu. Di MK dulu jarak 3 meter dari saya seorang ibu berjilbab dari Komnas HAM dihadirkan sebagai ahli dari kelompok mereka. Ya, mengatakan bahwa pornografi dan orientasi seksual adalah urusan privat. Berjilbab, walaupun jilbabnya begitulah, ya, kualitas jilbabnya nggak usah diomongin lah, ya, tapi ya begitu. Nah, cuman ini kan nggak masuk liputan TV kan, nggak masuk liputan surat kabar banget, gitu. Ya. Saya bisa katakan bahwa mereka memperjuangkan itu, memperjuangkan supaya norma free sex itu bisa diterima. Dan sekarang kalau kita lihat media sosial, dahsyat sekali Bapak-bapak, ya, dahsyat sekali. Anak-anak muda sekarang di Twitter dari 3 hari ini perang habis-habisan, ya, benar-benar perang habis-habisan. Dan kita diserang sama akun-akun yang nggak malu lagi mengatakan bahwa zina itu nggak salah, ya, nggak malu-malu lagi mengatakan bahwa anak usia 16 tahun, 15 tahun udah harus punya kebebasan seksual. Ya, nggak malu-malu lagi. Ya. Walaupun sebagian besar di antara mereka pakai akun anonim sih, ya, akun nggak jelas gitu ya, nggak pakai foto asli. Ya, kaum homoseks itu udah terang-terangan kalau di Twitter. Ya, di Twitter tuh mereka udah berani nyerang ulama. Ya, kemarin Kiai Khalil Nafis, ya, dari MUI, NU, ya, itu diserang, dimaki-maki, ya, walaupun akunnya sekali lagi akun anonim, ya, udah kasar sekali mainnya.
udah kasar, semua ulama udah diserang, udah dimaki-maki. Ya kita dipersepsikan tidak peduli sama korban kekerasan seksual, ya. Padahal kekerasan seksual itu kadang sering kali, ya, kita kalau sekali lagi nih, ini kita dibikin seolah kita nih nggak simpati gitu, nggak berempati. Padahal banyak kasus di mana yang salah itu mereka juga gitu. Ya, ada yang nanya gimana kalau ini ada perempuan datang ke kosan laki-laki buat ngerjain skripsi lalu tiba-tiba dia dilecehkan. Ya kalau nanya ke saya sih harusnya anak perempuan nggak datang ke kosan laki-laki gitu ya dari awal gitu. Ya dari awal nggak begitu caranya. Tapi kita dibilang nggak berempati. Ya. Nah, jadi ini luar biasa sekali fitnah ke zaman ini. Ya. Ini benar-benar seperti di awal surat Al-Baqarah ya, yukhadi'unallahu waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tuh berusaha nipu Allah dan orang-orang beriman, tapi mereka nipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri gitu, seolah-olah dengan konsep kayak begini masalah kekerasan seksual selesai. Enggak, tambah parah. Akan tambah parah. Ya. Akan tambah parah sekali. Ya. Nah, kalau sekarang hubungan seksual harus berdasarkan persetujuan, maka laki-laki hidung belang di luar sana bakal merasa dapat angin. Ya. Kenapa? Ya sekarang bisa dirayu. Dari dulu juga laki-laki berpikir keras menggunakan logikanya buat merayu perempuan. Itu bukan ilmu yang baru. Dan ini pernah saya jelaskan gitu ya. Ketahui nggak kenapa yang nikah tuh laki-laki perempuan, tapi akad nikahnya di antara dua laki-laki kan? Kenapa ijab kabul di antara dua laki-laki? Karena nipu perempuan tuh mudah aja buat laki-laki, nggak sulit. Ya. Tapi menipu bapaknya itu berat. Makanya urusannya harus sama bapaknya. Bapaknya yang akan tahu nih, ini anak nggak bener nih. Siapa yang datang mau minang anak gadis saya? Nggak bener nih orang. Ya. Kita laki-laki sama laki-laki kita tahu kok. Sekali lihat juga tahu. Nah ini nggak beres nih orang. Ya. Makanya yang nikah laki-laki perempuan, tapi akadnya sama laki-laki. Ya. Dia sama bapaknya. Ya. Karena bapaknya susah dikibulin. Ya kalau perempuan dimanipulasi perasaannya itu udah sains dari zaman dulu gitu. Udah tahu lah caranya gitu ya, udah tahu mudah gitu ya. Nah sekarang orang nggak mau nerima itu, pokoknya persetujuan laki-laki dan perempuan setara ya, dua-duanya harus pakai persetujuan. Sexual consent ini by the way, saya tadi lupa cerita ada satu lagi ya, sexual consent ini by the way nggak merusak orang yang belum menikah saja, yang menikah pun dirusak juga. Kenapa? Karena sekarang ada konsep marital rape, pemerkosaan dalam rumah tangga. Jadi nanti ada konsep di mana suami memperkosa istri. Kacau nggak? Kenapa? Kalau suami ngajak berhubungan, istri nggak mau, itu pemerkosaan. Padahal agama kita mengatakan nggak punya hak untuk menolak kecuali ada uzur. Kecuali ada uzurnya tuh nggak usah diomongin. Ada teman saya yang dokter sensitif sekali yang masalah kayak gitu. Dia bilang, gimana kalau istrinya sakit? Apa harus dipaksa? Ya Allah, orang Islam tuh udah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak ada kewajiban kita yang melebihi kemampuan kita. Suami normal tuh nggak akan bergairah lihat istri lagi sakit. Ya, suami nggak normal yang mau maksa tuh nggak normal gitu. Ya, kalau istri sakit itu nggak bakal kita paksa. Ya, kalau dipaksa juga gimana? Ya lu salah pilih suami kali gitu ya. Dari awal salah milihnya, nggak normal sih. Ya, kalau normal nggak bakal kayak begitu. Ya, siapa laki-laki normal yang bergairah lihat istrinya lagi sakit, nggak bisa bangun, demam 40 derajat? Ya nggak bakal lah. Ya, nggak bakal. Ya, ini apa? Kasus jadi-jadian ya gininya gitu ya. Ya. Konsepnya yang jelas dalam Islam itu istri nggak punya hak menolak kecuali ada uzur beneran. Ya, nggak punya hak untuk menolak dalam uzurnya itu. Dibantah lagi, oh berarti Islam tuh nggak adil, kok perempuan doang mendapat kewajiban? Oh enggak juga, laki-laki juga punya kewajiban. Emang ada laki-laki punya hak mengatakan saya nggak mau cari nafkah? Ada suami punya hak kayak gitu? Enggak punya. Ya. Cuma kewajibannya memang beda. Kok nggak kewajiban berhubungan juga? Suami wajib melayani istri? Beda. Ya. Beda, kita kan orang dewasa semua ya. Ya, kalau perempuan itu tergantung emosinya. Walaupun udah capek, tapi kalau suaminya ngajak dia bahagia, bisa-bisa aja. Ya, laki-laki kalau udah capek nggak bisa dipaksa. Ya, sangat bergantung sama fisiknya. Kan gitu. Ya. Makanya nggak ada kewajiban kalau istri ngajak, suami kecapean boleh nolak. Ya. Tapi suami ngajak istri nolak nggak bisa. Ya. Itu udah sesuai sama fitrahnya.
udah sesuai sama fitrahnya, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Cuman orang-orang feminis ini menganggap itu ketidakadilan ya. Mereka maunya sama, padahal jelas-jelas nggak sama. Laki-laki perempuan tuh softwarenya beda, hardwarenya beda ya, sifatnya beda ya. Mau dipaksakan jadi sama ya cilaka ya. Jadi sexual consent ini bakal ngerembet kemana-mana ya, nanti akan jadi masalah, nanti keluarga akan berantakan ya, karena tiba-tiba istri merasa punya hak buat nolak ya kan jadi kacau ya, nanti jadi pertengkaran itu ya. Itu bakal dahsyat sekali pertengkaran kalau istri berani nolak dalam hal itu ya. Dan susah pulihnya ya, susah pulihnya kalau suami ditolak dalam hal itu gitu ya, tanpa uzur, rumah tangga tuh susah pulihnya, berat gitu. Ya. Nah, itulah yang terjadi sekarang gitu. Makanya sekarang tiba-tiba kok ormas-ormas Islam dengan cepat menolak ya, karena masalah ini udah lama, bukan baru kemarin, bukan dimulai dari Permendikbud itu ya, dimulai dari RUU sebelumnya, dimulai dari MK sebelumnya, bahkan dari sebelumnya, dari RUU anti pornografi, dari RUU keadilan kesetaraan gender, itu pertarungan itu udah terjadi dan dengan kelompok yang sama ya. Kadang kita menang, kadang kita kalah ya. Kadang kita menang, kadang kita kalah ya. Nggak selalu kalah juga ya. Tapi ya kalau bisa jangan kalah lah ya, apalagi dalam hal ini gitu ya, karena dalam hal ini udah langsung Permendikbud, udah langsung eksekusi ya. Ini nggak fair sekali, normanya belum ada, eksekusinya udah jalan. Ini nggak fair sama sekali, nggak sesuai dengan filsafat hukum di mana-mana ya. Nah inilah masalah yang kita hadapi Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi bahan pemikiran kita bersama ya. Biasanya ada tanya jawab apa enggak ya? Masih ada waktu? Masih ada dikit lagi ya. Padahal kalau ada yang mau didiskusikan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Mana? Pertanyaannya adalah karena ini permedik, berarti yang pertama kali tersasar itu adalah sekolah-sekolah negeri, ya, yang mana bahwa dari sisi pendidiknya sendiri mungkin tidak berpikir seperti yang kita. Nah ini bagaimana caranya supaya anak-anak yang ada di bawah sekolah-sekolah tersebut tuh bisa terjaga? Ya, nah itulah yang kita hadapi sekarang ya. Walaupun sekarang nih Permendikbud ini baru ke kampus ya, belum level sekolah. Ya, tapi seperti saya bilang, kita jangan nunggu sampai ke level sekolah dulu baru kita ribut gitu ya. Dari kampus ini juga harus kita cegah dari sekarang ya. Nah yang jelas benar seperti dikatakan tadi, sebenarnya beberapa rektor, beberapa dekan itu, guru besar itu udah ada yang protes, udah banyak yang protes. Tapi kan menteri udah tiba-tiba udah ngancem, pokoknya kalau perguruan tinggi gak ada yang nggak mau ngerjain, akreditasinya diturunin. Udah pakai ancaman sekarang ya. Nah jadi menurut saya kalau umat belum bersuara, kalau para orang tua tidak bersuara, repot ya. Pendidikan ini stakeholdernya adalah para orang tua sebenarnya ya. Nah kalau kita nggak bersuara, nggak akan berubah nih peraturan ya. Yang ada dosen-dosen yang setuju sama kita gitu ya, nggak akan bisa berbuat apa-apa gitu ya, karena udah ancamannya udah kepada institusi ya. Repot sekali, mereka juga posisinya berat gitu ya. Kalau sampai masuk ke sekolah juga, nanti sekolah harus ngajarin begitu ya, guru-guru apakah sesuai dengan hati nuraninya kayak begitu? Enggak ya, banyak juga yang ya, tapi itulah sistem ya, itulah sistem. Makanya sekarang nih kita harus para orang tuanya harus bicara gitu ya. Kita capek-capek ngajarin anak kita zina itu salah, jangan diajarin yang lain di sekolah
Jangan diajarin lain di kampus. Kita nggak setuju, ya. Kita nggak setuju. Dan bangsa Indonesia dari dulu religius kok. Nggak ada di antara kita yang benarkan perzinahan. Ya, agama manapun nggak benarkan juga, ya. Apalagi orang Islam udah paling clear, ya. Nah, kita harus bersuara sekarang ini. Makanya harus dibicarakan, ya, harus diperbincangkan, ya. Atau lebih tepatnya kalau zaman sekarang orang bilang apa? Diviralkan. Ya, zaman sekarang kan kalau kasus nggak diviralkan kadang-kadang nggak jadi apa-apa gitu ya. Ya harus diributin dulu baru jadi. Ya, nah semua harus bersuara karena kita lah stakeholder terbesar. Ya kita yang punya anak gitu loh. Kita yang punya anak, ya. Dan mereka menyelenggarakan pendidikan. Ya, kita titipkan anak kita ke mereka. Nah kita nggak mau anak kita dirusak. Ya, nah kita harus bicara sekarang nih. Ya. Sekarang juga kayak pandemi ada sekolah tatap muka kan, tetap aja kan aturannya gitu. Kalau orang tua nggak mengizinkan boleh nggak tatap muka, ya. Nah kita juga harus bicara seperti itu. Ya sekarang orang tua nggak setuju aturan kayak begini. Ya kita punya concern, ya. Mahasiswa nggak boleh cekokin pemikiran kayak begini. Ya emang sekarang kita harus bersuara, ya. Itu aja barangkali, ya. Nah selebihnya ya inilah pelajaran buat kita semua bahwa keluarga kita harus kuat, harus punya ketahanan keluarga yang dahsyat sekali gitu. Ya, benteng terakhir kita ujungnya keluarga, ya. Gak ada tempat lain. Ya. Kalau ditanya nanti sekolah Islam yang mana yang paling bagus, semua ada aja kekurangannya, ada aja masalahnya. Ya. Bahkan di pesantren pun ada masalah juga. Ya, ada kasus-kasus penyimpangan seksual juga ada di pesantren gitu ya. Nah kalau anak kita nggak diajarin untuk menghindar, untuk melawan, ya jadi korban juga, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi nggak ada yang sempurna gitu ya di luar itu. Makanya di rumah harus kuat sekali, ya harus erat sekali hubungannya. Padahal ya kayak mungkin menambahin sedikit lagi tadi gitu ya. Ini supaya kita bisa membayangkan nanti Indonesia kayak apa ya. Kalau ini dibiarkan maksud saya gitu ya. Di barat juga kayak begitu kondisinya, Pak. Jadi orang-orang yang nggak setuju itu ya nelan ludah aja. Ya, nelan ludah mereka nanti di sekolah tuh ada pelajaran pendidikan seks. Ya, anak SMP diajarin pendidikan seks sangat vulgar. Dikasih lihat gambarnya kelamin tuh kayak apa, hubungan seksual tuh kayak apa, cara pasang kondom gimana, diajarin cara menjadi homoseksual yang sehat tuh bagaimana gitu ya. Padahal nggak ada yang sehat gitu ya, tapi ya begitulah gitu lah, diajarin kayak begitu. Dan ada jadwalnya, jadwal belajarnya kapan, tanggal sekian. Kalau anak kita nggak hadir, ditelepon ke rumah sama gurunya, kenapa nggak hadir? Sakit, kalau sakit nanti nyusul di hari sekian. Tapi kalau orang tuanya bilang saya nggak bolehin, itu bisa dibawa ke penjara loh, bisa diadukan karena melanggar undang-undang. Ya, ngeri sekali jadi. Ya, jadi ini pada akhirnya akan diformalkan semuanya dan kita akan ditekan. Ya, kita akan dipaksa mengakui norma-norma yang tidak diakui oleh agama kita. Ya. Nah, kecuali kita nggak diam dari sekarang. Ya, kalau kita diam ya bakal jadi aja. Ya. Seperti yang saya bilang tadi gitu ya, ini tadinya perdebatan di DPR sudah diperdebatkan tuh mereka nggak ditolak mentah-mentah kok, cuma dilengkapi saja biar jadi kekurangannya tertutupi, ya. Mereka nggak mau, langsung potong kompas ke kementerian, langsung ke eksekusi, ya, langsung ke eksekutif, curangnya luar biasa, ya curangnya luar biasa, mainnya kasar banget, nggak ada etika sama sekali, ya. Di media sosial kasarnya lebih parah lagi, vulgarnya lebih parah lagi, ya. Mengerikan sekali gitu ya. Nah ini makanya ini memang perang terbuka, ya, perang ideologis sekali, ya. Yang lucunya Kemendikbud udah ngeluarin peraturan kayak begitu, ditolak sama ormas Islam. Menteri mana yang pertama kali setuju setelah Mendikbud? Menteri Agama. Ya begitulah, ya begitulah. Walaupun para ulama semua pada nolak, ya. Nah, inilah kondisi kita sekarang. Mumpung pandemi udah berkurang nih ya,
PPKM udah berkurang ya. Inilah sedihnya gitu ya. Kita siapa sih yang mau demo gitu kan, tapi kalau nggak diributin nggak ini ya, nggak didengarkan ya. Iya. Bayangin kalau mahasiswa datang ke kampus diajarin bahwa hubungan seksual itu boleh tidak boleh atas paksaan. Artinya apa? Boleh. Ya. Ya, kemarin ada yang menyanggah saya tuh, dia bilang gini, kalau negara nggak melegalisasi zina kok, negara cuma bilang nggak boleh dengan paksaan. Ya, kalau nggak dipaksa gimana? Negara diam. Nah itulah sikapnya. Ya. Saya bilang ya itu sekuler, ya bilang gitu ya. Yang memperjuangkan bangsa ini dulu orang Islam. Orang Islam berpikirnya nggak kayak begitu. Kita tuh di hadapan kemungkaran nggak diam. Ya, itu bukan logika kita. Ya, kalau nggak percaya baca aja bukan undang dasar, saya bilang gitu. Saya bicara pakai bahasa dia lah gitu ya. Lihat Pancasila, lihat pembukaan undang dasar 45. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lalu kalau ada penjajahan terus kita diam? Nggak diam. Politik kita apa namanya? Bebas aktif. Ya, kita tuh nggak diam di dalam kemungkaran. Orang Indonesia tuh dari dulu nggak berpikir begitu gitu. Ya. Nah, orang yang berpikir kayak begitu yang membawa nilai baru, ya nilai sekuler. Ya. Dipaksa nggak boleh, kalau nggak dipaksa kami diam, nggak bisa kayak begitu gitu ya. Dua-duanya salah, dua-duanya kemungkaran ya, yang satu kezoliman karena maksa, yang satu lagi ya maksiat ya, sama-sama salah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak mau tanya sedikit. Yang pertama, kami pada proses sebenarnya itu kan sehingga berusaha itu. Yang kedua, apakah anda pernah berpikir kalau misalnya jika itu terjadi satu keluarga mereka, anak mereka misalnya itu kan menjadi homoseksual atau menjadi gay atau menjadi apa gitu kan, itu kan apakah yang akan berpikir seperti itu? Jadi saya Iya. Ya target mereka memenangkan norma ini supaya kita bisa nerima gitu. Supaya kita bisa nerima atau minimal kita jadi diem. Ya, walaupun kita nggak setuju sama LGBT, minimal kita diem sama itu gitu ya. Ya untuk apa ya? Supaya mereka bisa hidup nyaman. Ya, sebagian antara mereka itu yang pelakunya. Ya, sebagian antara mereka juga pelakunya juga. Feminis itu di luar sana, feminis itu macam-macam ya. Ada yang feminis yang radikal, yang sudah mengatakan bahwa Anda nggak bisa jadi feminis sejati kalau belum lesbian. Itu udah terus terang kayak begitu. Ya, ya kalau nggak lesbian ya belum feminis kata dia. Ya, karena kita ini melepaskan ketergantungan kita pada laki-laki, caranya gimana? Ya caranya dengan lesbian, dengan jadi lesbian. Jadi mereka perjuangkan diri mereka sendiri, perjuangkan supaya mereka bisa diterima. Ya. Buat apa sih mereka perjuangkan free sex kayak begitu? Banyak pak bisnis yang bakal sukses kalau ada free sex. Kalau norma free sex itu diterima, banyak bisnis yang sukses. Ya, banyak norma yang bisa dilanggar. Nanti mau jadi artis kan gampang, tinggal buka-bukaan aja laku. Ya, nggak perlu cantik-cantik amat juga kalau buka-buka semuanya ya ada aja peminatnya. Ya, dulu saya pernah dulu banget tuh waktu awal reformasi ya, saya pernah protes gitu, ada orang bela Inul ya, katanya Inul tuh goyang ngebor itu kreativitas. Saya bilang perempuan dikasih celana ketat, naik ke atas panggung, suruh joget pantatnya kemana-mana, itu nggak perlu kreativitas, saya bilang gitu ya, nggak perlu kreativitas, lagu apapun dijoget kayak begitu pasti laku. Kenapa? Hawa nafsu itu pasti laku. Anda nggak perlu jual champagne, Anda jual miras oplosan pun laku juga. Ya. Kenapa? Karena hawa nafsu. Anda mau bisnis judi itu nggak usah level Las Vegas, level judi apa? Togel pun laku juga gitu. Yang hadiahnya 100.000 pun pasti datang juga orang gitu ya. Nggak bakal rugi, bisnis syahwat tuh nggak bakal rugi. Ya, nggak perlu kreativitas. Ya. Nah, tapi kalau norma itu kita terima, itu bakal lolos semua. Bisnis pornografi akan lolos, bisnis hiburan bakal macem-macem ya kan banyak. Jadi ini nggak murni soal ideologis, ya nggak murni masalah ideologi, juga masalah ekonomi juga, masalah duit juga ujung-ujungnya, ya itu tujuan, ya apa mereka nggak kepikiran ya mereka udah nggak mikir lagi, ya cara mereka atau mereka berpikir dengan cara yang salah,
Ya ada yang terus terang mengatakan kalau anak saya jadi gay, ya itu pilihan dia, nggak masalah. Tadi malam ada orang, kita berdebat di Twitter lagi, ada orang ditanya kalau anak kamu dizinai orang gimana? Ya kalau dia usianya dicukup itu pilihan dia. Ada yang ngomong kayak begitu. Ya, kita mau mendoakan supaya itu terjadi, kasihan anaknya. Ya. Akhirnya saya kasih doa yang sebaliknya aja, mudah-mudahan anak Anda jadi aktivis dakwah. Saya bilang gitu ya, kan sakit hati dia kan. Sakit hati tapi hasilnya bagus gitu ya. Jangan kita doakan mudah-mudahan anak lu jadi pelacur, jangan ya. Anaknya jadi aktivis dakwah gitu ya, bertentangan dengan bapaknya gitu ya. Tapi ya itulah gitu ya, ada orang udah cara berpikirnya udah kacau ya. Mereka pikir itu cara kebebasan, mereka pikir itu cara hidup yang baik, padahal nggak menawarkan kebaikan sama sekali. Ya. Kemarin sebelum ribut-ribut ini ada ribut-ribut child free, udah banyak orang-orang bukan ya, di Indonesia baru wacana aja sih ya, ada beberapa influencer anak-anak muda yang mengatakan saya nggak mau punya anak ya, saya mau hidup senang-senang, saya nggak mau punya anak ya. Luar biasa, yang ngomongnya perempuan lagi. Perempuan yang dari kecil mainannya udah gendong boneka gitu, yang artinya itulah naluri dia ya. Kenapa sih anak perempuan suka boneka? Karena itu nalurinya, naluri keibuan ya kan. Dari kecil mereka udah punya naluri itu. Tiba-tiba sekarang banyak perempuan yang mengatakan saya nggak mau punya anak, saya mau karir saya mau pendidikan, saya mau begini begitu ya. Nah, jadi orang udah banyak cara berpikirnya udah nggak beres sekarang ya. Nah inilah pertarungan pemikiran seperti gini. Mereka kira dengan sexual consent itu masalah bakal beres, masalah bakal tambah banyak ya, bakal banyak orang yang manipulasi. Makanya dalam Islam semua manipulasi itu ditutup ya, nggak ada hubungan seksual kecuali pintunya satu, pernikahan. Pernikahan juga pintunya harus ada apa ijab kabul. Ijab kabul sama siapa? Bapaknya. Nah gitu kan, itu semua ditutup tuh celah-celahnya ya. Udah bagus itu ya, settingan agama udah bagus, sekarang mereka mau mengubah itu semua ya. Bisa jadi alasannya ideologis, bisa juga alasannya ekonomis ya. Ya, pasti kalau syahwat kalau urusan syahwat ini disepakati sebagai norma, banyak bisnis yang akan muncul ya. Banyak bisnis, dan berbisnis syahwat itu nggak ada susah-susahnya gitu ya. Nggak ada susahnya, gampang ya, pasti laku ya. Betul? Mungkin bisa dicukupkan ya. Nah, tinggal 10 menit ya. Ya, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan jadi pemikiran kita bersama. Mohon maaf bikin pikiran bapak-bapak dan ibu stres pagi-pagi ini gitu ya. Tapi kalau kita diam sekarang, nanti kita akan tambah berat ya masalahnya gitu ya. Masalah tuh nggak beres kalau kita diemin masalahnya ya. Harus kita tindak lanjuti ya. Mudah-mudahan Allah lindungi anak-anak kita, keluarga kita semua dari fitnah akhir zaman ini, fitnah yang membuat orang susah berpikir lurus, yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dan kita berkumpul dengan keluarga kita lengkap semuanya tanpa kecuali, berkumpul semua di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.